Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Najwa Amar. Di video kali ini saya akan membuat cooker. Di antara bahan-bahannya sudah saya persiapkan ini ya teman-teman. Nanti akan saya tulis di deskripsi. Langsung aja. Di antara bahan-bahannya saya sudah persiapkan gula halus, tepung maizena, 2 kuning telur, tepung Mila, lalu ada palmia royal, blue band margarin, susu full cream denko, dan vanili. Nah, di sini langsung aja yuk kita buat sama-sama. Pertama, persiapkan gula halus. Di sini aku pakai 150 gram ya, teman-teman. Lalu margarin blue band-nya saya pakai sekitar 200 gram dan royal palmia ini juga sebanyak satu bungkus ini ya. Kurang lebih ini 200. Jadi totalnya butter and margarin saya pakai 400 gram ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, saya ucapkan salam kenal ya. Mohon bantu dukung channel YouTube Najwa Amar untuk di like, di komen, di subscribe agar aku lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat walafiat selalu. Ya teman-teman, kembali ya ke adonan yang kita mix. Ini adalah gula halus, margarin and butter. Ini kita mixer selama 1,5 menit aja ya, saat tercampur merata aja sampai lembut gitu aja, nggak harus sampai mengembang ya. Emang untuk membuat cooker ini harus sabar ya teman-teman, kadang udah sabar aja nggak cukup ya, entah kuahnya nanti ada yang beruntusan, jerawatan, atau ya kadang kala itu udah hati-hati tapi masih ada kegagalan, itu pasti ya. Tapi terus kita pelajari untuk membuat cooker yang enak. Oh ya teman-teman, ini sudah lembut dan sudah tercampur merata. Kemudian kita masukkan 2 kuning telurnya ya. Ini 2 kuning telur aja teman-teman, suhu ruang. Lalu ada saset vanili seperti ini. Di tempatku saset vanilinya itu seperti itu bungkusnya ya. Lalu ini di mixer kembali sampai tercampur merata. Jangan lupa dengan speed rendah aja. Setelah tercampur rata, kita bisa menyusul masukkan ada lagi ya teman-teman, susu denko. Kalau teman-teman mau dicampurkan di tepung terigunya juga nggak apa-apa, tapi di sini saya akan eksperimen ya, akan saya campur dengan butter dan margarinnya aja supaya lebih harum dan wangi. Nah, ini sudah lembut teman-teman, sudah tercampur merata. Sekarang kita beralih untuk persiapkan bahan keringnya ya. Ini adalah terigu Mila. Saya gunakan 600 gram tepung Mila. Ini boleh disangrai teman-teman, tapi karena saya di sini tuh kejar-kejaran waktunya sama bocil, jadi nggak saya sangrai ya. Nah, ini supaya nggak mubazir, di mixernya ini bisa kita bersihkan karena mixernya sudah tidak dipakai lagi teman-teman. Nah, ini dia, kita akan campur si tepung terigunya, kita masukkan bertahap, aduk dengan menggunakan spatula aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya membuat kue nastar ini ada yang buat untuk dijual, ada juga yang buat untuk di rumah sendiri dan untuk berbagi dengan keluarga, saudara gitu ya teman-teman. Karena kalau beli itu kan mahal banget teman-teman, jadi kita buat sendiri aja ya, lebih enaknya berasa, dan juga kita akan mengasah keterampilan kita untuk membuat cooker itu, jadi lebih tahu kesalahan mana yang nantinya bikin berhasil, mana yang membuat kita gagal. Oh ya teman-teman, ini maaf kelupaannya untuk tepung maizenanya ketinggalan menyusul, kita masukkan aja, nggak apa-apa, ini dimasukkan masih bisa tercampur merata dengan adonannya. Karena di sini adonannya sudah terasa agak berat, jadi saya akan aduk dengan tangan aja ya teman-teman. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih, dan maaf ini langsung aja ya, dengan tangan kita aduk di aur-aur seperti ini aja ya, mengambang, nggak usah terlalu menekan banget, pokoknya sampai adonannya tercampur. Nah, ini udah mudah menurutku di pulungnya dan siap akan kita masukkan isinya ya. Supaya lebih gampang teman-teman, di sini saya akan gunakan sendok takar aja ya. Ini sebanyak kurang lebih tuh kalau ditimbang 7 gram ya teman-teman beratnya. Jadi kita lihat seperti ini ya, 8 gram ternyata. Dan ini dia, saya sudah cetakin dulu adonannya dengan sendok takar tadi seberat 7-8 gram. Sebanyak ini ya teman-teman.
Ini akan saya diamkan dulu karena saya akan menjemput bocil Najwa sekolah pulang dari TK. Jadi ini akan saya amankan dulu, saya tutup dengan plastik seperti ini. Nah, nanti bisa dilanjut, sementara saya akan menjemput anak saya dulu, Najwa, yang sekarang sudah kelas TKA. Dan seperti ini aja ya teman-teman. Nah, ini dia sudah mau pulang teman-teman. Siap kita jemput ya. Oke. Hari ini adalah hari ketiga pondok Ramadan di kelas TK Najwa teman-teman. Saatnya kita siap pulang. Oke teman-teman, ini aku udah datang dari habis jemput Najwa ya. Sekarang aku akan lanjut bulatkan nastarnya ya. Nah, ini aku tadi tutup, kemudian juga ini udah aku amanin, jadi masih tetap lembab ya. Kemudian untuk selainya juga aku tutup, jadi aman. Sekarang akan aku lanjut lagi. Seperti pada umumnya ya teman-teman, kita ambil satu adonan lalu beri isi selai nanas. Untuk membuat bulatan nastarnya, dirapatkan, dipadatkan, lalu dibunderkan atau dibulatkan seperti ini, halus, mulus supaya hasilnya nggak retak. Bisa dicek dengan timbangan seperti ini teman-teman. Setelah diisi beratnya 10 gram. Nah, kita tata di loyang. Loyangnya ini boleh dialasi dengan margarin atau boleh enggak ya. Nah, ini aku coba loyangnya enggak aku oles dengan margarin. Ini sebelumnya oven sudah saya panaskan 10 menit. Kemudian ini ovennya sudah saya pasang dengan api sedang ya. Jadi kuenya siap dipanggang. Nah, seperti ini caranya teman-teman. Saya pakainya oven tangkring karena saya nggak punya oven listrik. Jadi saya pakai oven kompor aja ya. Oven tangkring seperti itu. Nah, yang tadi saya oven sudah matang total ya teman-teman. Itu kue nastar yang di loyang ini sudah matang. Persiapkan olesannya. 2 kuning telur, sedikit minyak goreng dan setengah susu SKM putih. Lalu beri pewarna kuning telur. Kemudian 1 tetes warna orange supaya hasil kuningnya nanti bagus. Nah, ini aku coba untuk eksperimen. Setelah nastarnya di oven tangkring ini sudah matang semua, baru saya oles-oles dengan menggunakan kuning telur ya. Dan kue nastar ini sudah dalam keadaan dingin, baru dioles-oles dengan kuning telur ya teman-teman. Baluri atau kasih topping kuning telur secara merata di permukaan bagian atasnya ya. Seperti ini aku 1 kali oles aja sudah glowing, sudah mulus, tapi bawahnya juga sudah matang ya teman-teman. Jadi ini nanti hanya untuk mematangkan toppingnya atau kuning telurnya aja, karena aku panggang dengan api kecil selama 10 menit. Nah, ini cukup 1 kali oles aja, hasilnya sudah mengkilat, glowing dan cakep-cakep. Ini siap aku panggang selama 10 menit dengan api kecil ya teman-teman. Tadi kompor atau oven tangkringnya itu enggak saya matikan teman-teman apinya, jadi stabil terus. Ini akan dipanggang kembali ya selama 10 menit. Dalam keadaan ini sebetulnya nastarnya sudah matang semua ya teman. Ya Allah, sedih banget enggak sih 2 loyang nastar aku beruntusan, jerawatan nih teman-teman. Padahal tadi tuh kelihatannya mulus-mulus ya, bagus, tapi begitu pas dipanggang ini beruntus tuh. Sedih deh hasilnya kalau kayak gini. Ini jadi pengalaman aku teman-teman. Tadi aku tuh biarkan panggang betul-betul sampai si kue ini matang. Begitu sudah matang, aku keluarin, aku dinginkan, terus aku olesin kuning telur. Nah, setelah aku olesin kuning telur tuh pertamanya tuh bagus, begitu dipanggang kok jadi beruntusan kayak gini ya. Tuh, jadi sedih kan. Nanti kita lihat hasil loyang yang ke sekian ya. Gak apa-apa, ini 2 loyang beruntusan jerawatan, tapi yang penting enak. Tadi udah dicobain bocil Najwa, enak pas waktu beduk tadi ya. Tuh, ini juga beruntusan, itu juga beruntusan jerawatan kayak yang buat. Nggak apa-apa, kita tunggu yang loyang ketiganya ya, mudah-mudahan nggak jerawatan seperti ini. Ini solusi cepat aku membuat bulatan nastar ya, jadi nggak nunggu loyangnya kosong, tapi udah dibulat-bulatin, taruh di plastik, lalu
dipindahkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin seperti ini. Jadi ini siap kasih topping lalu dipanggang ya. Nah, ini aku udah persiapkan cekehnya ya teman-teman. Jadi siap kita tancap-tancap seperti ini. Langsung aja cus. Ya agak nancap supaya nggak putus ya pada saat diangkat. Nah, ini tuh tadi yang setengah matang udah dioles, tapi hasilnya glowing ya teman-teman. Glowing teman-teman, sedikit agak kecoklatan. Tapi ini nggak jerawatan beneran, ini halus. Nah, ini dia teman-teman loh yang ketiga dan keempatnya. Ini tuh tadi aku pakai triknya nastar setengah matang aku keluarkan dari oven, aku biarkan dingin, lalu aku olesi dengan kuning telur. Lalu setelah itu saya panggang lagi selama 10 menit dengan api kecil ya. Jadi stabil untuk apinya, kompornya nggak usah dimatikan. Dan ini saya menghasilkan satu toples nastarnya itu jerawatan beruntusan, sedih sih teman-teman, tapi yang penting rasanya enak ya. Dan untuk yang ketiga toplesnya ini nanti nggak jerawatan, jadi ini lebih mulus, halus, glowing juga. Jadi nggak penasaran lagi ya teman-teman, meskipun nastarnya nggak retak, nggak pecah padahal, tapi yang bermasalah di kuning telurnya. Tapi alhamdulillah hanya satu toples aja yang beruntusan, yang jerawatan yang 3 atau 2 toples tengahnya ini halus, mulus, glowing. Jadi ambil pelajarannya dan ambil keberhasilannya. Terima kasih sudah menonton video Najwa hingga selesai. Aku doakan dimanapun berada teman-teman yang menonton, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan sehat walafiat selalu. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasanya lancar ya. Terima kasih sudah menonton videoku hingga selesai. Jangan lupa bantu dukung channel YouTube Najwa Mar untuk di like, di komen, di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman atas support dan dukungannya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.